Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat GKT Hosana yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur kalau pada hari ini kita telah menginjak pada minggu terakhir dalam kalender liturgi gereja. Dan pada minggu yang terakhir ini kita akan bersama-sama memperingati Minggu Kristus Sang Raja. Kita akan memperingati Yesus yang saat ini bertahta di surga sebagai Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu di dalam ibadah kita pada hari ini kita akan banyak menyanyikan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang bertemakan tentang Yesus Sang Raja. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdiri. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, mari kita berdiri dan kita mengucapkan, membacakan votum dan salam secara bertanggapan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertaimu dan menyertaimu juga. Dengan tetap berdiri kita bersama-sama memujikan O Sembah Raja. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Yesus di dalam Filipi 2 dikatakan, justru karena pengorbanannya, mati di atas kayu salib,
Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam namanya semua umat menyembah dan tunduk bersujud di hadapannya. Pengorbanannya di atas kayu salib itulah fokus dari iman Kristen. Dan marilah kita bersama-sama kembali saat ini sedikit merenungkan tentang pengorbanan Kristus. Bagaimana kita memandang wajah dia, wajah Yesus yang tersiksa di atas kayu salib. Kepalanya tertunduk dan duri tajam dari mahkota duri menghujam kepalanya. Tetapi di bawah salib itulah kita menemukan perlindungan kita, batu karang kita, dasar iman kita, di mana kita bisa meletakkan di bawah kaki salib itu segala beban hidup kita. Tertunduk kepalamu, oh Yesus Tuhanku. Dan duri tajam itu jadi mahkotamu. Sungguh pun dalam surga Engkau sangat mulia. Kini kau menderita, sengsara salibmu. Di bawah salib Yesus ku tinggallah teduh, terlindung dalam batu karang dengan sentosa. Tempat senang jika lelah dan banyaklah beban, waktu ku menanggung berat, mendapat perhentian. Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, ketika kami merenungkan diri kami dan mencoba membawa seluruh diri kami, hidup kami, bahkan hati kami ke dalam suasana ketika anak-Mu yang tunggal sedang menderita di atas kayu salib. Kami bayangkan bahwa kami datang bersujud di bawah kaki salib itu ya Tuhan. Dan kami sungguh melihat betapa Engkau begitu sangat menderita, disiksa dengan penuh kekejaman, dinista dengan begitu banyak penghinaan.
Engkau menderita secara fisik dan secara psikis. Ketika kami renungkan bahwa engkau sebenarnya tidak layak untuk menerima hukuman yang sedahsyat itu. Karena engkau tidak berdosa. Sesungguhnya kamilah yang harus terpaku di atas kayu salib itu karena kami harus menanggung hukuman dosa kami. Ya Yesus, tapi engkau telah mengambil itu semua. Menggantikan kami untuk menerima penghukuman itu. Sehingga kami pun boleh dibebaskan dari hukuman itu. Dan bahkan engkau mengangkat kami menjadi anak-anak. Bapa, sungguh kami bersyukur. Dan terimalah ucapan syukur kami yang terdalam ya Tuhan. Justru ketika kami sujud di bawah kaki salib. Engkau telah mengampuni dosa kami yang dahulu, dosa kami yang sekarang, bahkan dosa-dosa kami yang akan datang. Engkau telah hapuskan itu semua. Dan kiranya kami pun boleh mensyukuri atas anugerah ini dan terus hidup di dalam terang jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, nah doa kami yang kami naikkan dalam Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah bagi kita dari Yeskiel 34 ayat yang ke-12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Syukur kepada Allah karena kita domba-dombanya dan telah diselamatkan dari tempat yang gelap, dari tempat yang berkabut pada tempat yang penuh dengan terang. Marilah kita terus menghidupi hidup kita bersama-sama seturut dengan firman Tuhan dari Petunjuk Hidup Baru. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Mari kita baca bersama-sama. Ya, kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan baca bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pernah tidak di dalam hidup kita bertanya-tanya, kok bisa ya Yesus itu mau mati bagi kita? Apa baiknya kita sih? Apa hebatnya kita sih? Sehingga Yesus mau berkorban bagi kita. Namun sesungguhnya tidak ada yang baik dari kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan segala kelakuan kita, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Seperti gombal yang enggak ada artinya. Tetapi Tuhan karena kasih-Nya yang besar telah mengutus anaknya yang tunggal turun ke dunia, mati di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkinkah aku pun serta tertolong oleh darah-Nya? Aku lapang kasih
kita bersama-sama berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita ikrarkan iman kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada Minggu Kristus Raja ini bersama-sama dengan semua umat di seluruh dunia, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau sebagai Raja di atas segala raja, yang memerintah seluruh dunia untuk selama-lamanya. Dan kelak nanti kami pun bersama-sama dengan Engkau memerintah di surga. Namun saat ini bersama-sama ya Tuhan, ketika kami umat percaya masih ada hidup dalam dunia ini, maka tanggung jawab kami adalah untuk melayani Engkau dan melayani sesama kami, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Adalah tanggung jawab kami untuk melayani dan mengabarkan Injil. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap orang percaya, supaya mereka walaupun dalam masa-masa pandemi ini tidak lupa akan panggilan mereka untuk menjadi saksi-Mu, mengabarkan Injil kepada semua orang. Mungkin dalam segala keterbatasan ini ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu untuk bagaimana kami boleh dan bisa mengabarkan Injil-Mu. Mungkin melalui saluran-saluran telepon yang bisa kami lakukan percakapan kepada orang-orang yang kami kenal yang belum percaya atau belum mengenal Yesus. Atau juga kami juga bisa membuat konten-konten di dalam internet, dalam sosial media, dalam format apapun, untuk menyaksikan atau mengabarkan atau memberitakan tentang iman kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, berikan kami ide, berikan kami pencerahan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh memanfaatkan semua lini, memanfaatkan semua cara untuk kami boleh mengabarkan Injil. Juga gereja-gereja-Mu yang lain yang ada di seluruh dunia, kiranya mereka pun boleh mengabarkan Injil dan bahkan juga melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menolong orang-orang yang ada di sekeliling mereka yang menderita karena pandemi ini. Mungkin mereka yang menderita karena terpapar oleh virus ini. Mungkin mereka menderita karena income mereka berkurang atau income mereka bahkan hilang, mereka kehilangan pekerjaan. Atau juga anak-anak yang terus dengan setia mengikuti pelajaran-pelajaran sekolah mereka secara online walaupun dengan segala keterbatasan. Bapa, kiranya Engkau tambahkan kepada setiap mereka hikmat. Untuk mereka boleh hidup walaupun dalam segala keterbatasan, tapi mereka tetap memperoleh berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi pemerintah kami, kiranya Engkau juga perkuat sistem perekonomian, bahkan juga regulasi-regulasi baru yang mungkin terus masih digodok, dan terutama untuk Undang-Undang Cipta Karya yang terus masih digodok oleh pemerintah kami. Kiranya berikan hikmat pada mereka ya Tuhan, untuk supaya Undang-Undang Cipta Karya ini boleh menjadi sempurna untuk menolong rakyat kami, untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja baru, sehingga ke depan bangsa kami tidak dilanda oleh gelombang pengangguran yang besar. Tapi justru dalam kondisi yang damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami, tidak ada konflik, tidak ada demo-demo yang tidak penting, tetapi kami boleh membangun perekonomian kami lebih heran. Sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh mengalami kesejahteraan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan doa kami yang kami naikkan nama Tuhan Yesus. Amin.
Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Petrus Pamuji. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱弟兄姐妹们， salam sejahtera di dalam Kristus. 恭祝大家平安。 Di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan, kita diberi kesempatan tetap beribadah kepada Tuhan. 在这不如意的情况当中，我们仍然有机会 Kita 来 mau 敬拜主， bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. 为着神的美善而感恩。 Pemeliharaan Tuhan atas kerohanian kita tidak pernah berhenti. 神给我们的看顾不曾停顿。 Saudaraku sekalian, saya ajak kita sekalian berdoa, 我们一同祷告， mohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca firman dan merenungkannya. 求神帮助我们。 Mari kita 我 berdoa. 们祷告， Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur karena pada hari ini, hari Tuhan, kami masih Tuhan perkenankan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan itu. 我们感 Sebentar 谢 kami akan merenungkan firman ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Menolong kami, berbicara kepada kami, menuntun kami untuk dapat melaksanakan firman. Kami berserah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 阿门。 Mari saudaraku, kita akan membaca surat Roma pasal yang ke-8. 我们看罗马书第8章， Roma pasal ke-8 kita membaca ayat 28 sampai 30. 从28到30节。 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 我们晓得凡事互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。 Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。 Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. 预 Dan 先 mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. 预先所定下的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。 Coba kita perhatikan ayat 30 yang mengatakan beberapa tahapan jalan keselamatan kita. 在这里讲到我们救恩之路， Yang pertama, ditentukan sejak dari semula. 就是预先所定下的。 Lalu yang kedua, dipanggilnya. 第二点，又招他们来， Lalu yang ketiga, dibenarkannya. 又称他们为义， Lalu yang keempat, dimuliakannya. 又叫他们得荣耀。 Saya ulangi, jadi ada ketetapan Allah, 有上帝的预定， ada panggilan Allah, 有神的呼召， ada pembenaran Allah, 有神的称义， dan ada pemulihan Allah 也有神的荣耀， yang disebut juga sebagai pemulihan dari Allah. 就是从神来的荣耀， Pemulihan dari Allah. 从神来的恢复。 Nah, saudaraku sekalian, tema kita pada hari ini ialah pengampunan dan pemulihan. 今天就是宽恕与恢复， Pembenaran, I'm 被称 sorry, 义， maafkan,
pengampunan, dan pemulihan. 宽恕和恢复。 Pengampunan sampai dengan pemulihan itu adalah yang ditahapkan tadi oleh Roma pasal 8 ayat yang ke-30 tadi. 从宽恕到复原，就是要经过刚才罗马书所 Yaitu 定的 ada 几 4 点， tahapan tadi. 有4方面， Itu nanti akan kita renungkan secara mendetail. 我们要详细的思想。 Sekarang kita melihat Efesus pasal yang kedua. 我们来看以弗所书第2章， Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. 从第8到第10节。 Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。 Diselamatkan dimulai dengan kita dipanggil. 我们得救是因为神呼召， Dipanggil untuk dibenarkan. 也被呼召来称义。 Ya, ini penting sekali. Kita tangkap apa yang dikatakan oleh surat Roma tadi. 是罗马书所解释的。 Jadi dipanggil, ya, ditentukan, dipanggil, 被预定、 dibenarkan. 被呼召、被称义， Lalu setelah dibenarkan ada pemuliaan atau yang disebut pemulihan 然后 tahapan 得 ini tadi. 荣耀，就这个过程。 Di dalam Efesus dikatakan, kamu karena kasih karunia kamu diselamatkan. 在以弗所书说，你们得救本乎恩， Jadi diselamatkan mulai dari dipanggil, terus setelah dipanggil, lalu kita mulai dibenarkan. 我们被呼召，然后被称义， Lalu prosesnya berjalan terus. 它的过程继续不断。 Lalu ayat 9 di sini katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. 也不是出于自行为，免得有人自夸。 Jadi Tuhan ingin berkata, proses pengampunan terus mengarah kepada pemulihan, itu semua karena anugerah Tuhan. 从赦罪，这到我们被恢复，这完全是上帝的恩典， Tidak ada yang karena kita sendiri bisa melakukannya. 不是因为我们自己能够做的， Juga tidak ada yang bisa layak untuk mendapatkan itu. 也没有人配得， Itu semua karena anugerahnya. 这完全是因着上帝的恩典。 Tapi anugerah itu pemberian yang harus diterima oleh manusia. 这个恩典是神所赐，是我们当接受的。 Cara menerimanya ialah 接受的方法就是 oleh iman, 因着信， oleh tindakan iman. Saya bahkan katakan dengan kata tindakan. 因着信心的行动， Tindakan yang bisa ditunjukkan secara nyata bahwa kita orang beriman. 我们有这个行动，显明自己是有信心的。 Kalau percaya saja iman itu ada di dalam hati kita. 如果我们相信那个信心在我们心 Tapi 里， ketika kita berkata, aku melakukan tindakan imanku untuk menerima keselamatan atau anugerah tadi. 但是如果以信心的行动说，我要接受神给我 Itu 的恩 seperti 典， seorang yang mengulurkan tangan ketika seseorang akan memberikan apa-apa kepada orang itu. 好像我们伸出双手要领受别人所赐给我们的， Itulah tindakan iman. 那就是信心的行动。 Oke, lalu kita perhatikan lebih jauh. 我们接下去看， Di dalam ayat 10 dikatakan, 在第4节说， karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。 Nah, tadi sudah dikatakan bahwa semua karena kasih karunia, tidak ada bagian pekerjaan kita sendiri. 一切都是恩典，不是我们的作为。 Lalu dikatakan bahwa kita sendiri bisa menjadi percaya itu juga karena buatan Allah. 我们能够相信，也是上帝的作为。 Bahkan kita ini
diciptakan dalam Kristus Yesus. 并且在基督里我们被造。 Nah, kita diciptakan. Kita diciptakan. 我们在基督里被造成的， Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus. 好像 Bahwa di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru. 好像保罗在哥林多前书说：“你们在基督里是成为新造的人， Dicipta baru. 被创新新造。 Kita tidak menjadi baru sendiri. 我们不是自新， Tetapi kita dicipta menjadi baru. Pecau. 那我们乃是被造， Diciptakan menjadi baru. 被造成为新的。 Nah saudara, itu semua kita pegang teguh, kita ingat-ingat bahwa Tuhan Yesus itu menciptakan kita baru oleh karena anugerah Tuhan yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita agar kita ini melakukan pekerjaan baik. 就是在基督里，我们被成为新造的人，被造为新人，以致我们能够在主里面行善。 Nah, supaya ketika kita sudah menjadi baru itu, kita bisa kata Mandarin tadi singsan, melakukan sesuatu yang bajik, yang baik, pekerjaan baik. 被新造了，我们才能够行善。 Sebenarnya di dalam kata singsan itu kelihatannya melakukan, terus melakukan ya. 那个行善就是继续不断的做， Tetapi sebenarnya maknanya itu ada beberapa makna yang terkandung dalam kata-kata melakukan pekerjaan baik itu. 行善在这里有几点的含义， Yang sebetulnya artinya kamu akan bisa mempunyai kelakuan baik. 就是说你有好的行为， Kamu bisa mempunyai niatan baik. 你有好的心智， Kamu punya pekerjaan baik yang bisa dilihat, yang bermanfaat untuk orang lain. 你有善功能够被人观赏。 Nah saudara, ini semua kandungannya di dalam kata melakukan pekerjaan baik. 这就是行善里面的种种含义。 Semuanya itu merupakan tujuan yang jauh dari kita diselamatkan atau kita diampuni. 这就是我们被得救或者被赦免的目的。 Kita tidak hanya menerima ampun lalu kita masuk surga. 我们不是单单领受赦罪之恩，然后进天堂。 Saya tidak menganggap enteng masuk surga, 我们有轻视进天堂， tetapi kita tidak serta-merta masuk surga, bukan? 我们不是就是这样的进天堂。 Setelah kita percaya, kita diselamatkan, kita diampuni, kita dibenarkan, kita masih hidup di dunia. Entah berapa waktu, tiap-tiap orang berbeda takarannya. 当我们得救了以后，我们被称义了，我们仍然住在世界上一段的时间，每一个人的时间不同。 Nah, selama kita masih hidup di dunia, 当我们还活在世间， Tuhan mau supaya kita hidup yang selalu berada di dalam kebaikan. 神要我们活在世间，时常活在善行当中， Selalu berada di dalam kebajikan 时常活在善行当中， yang sudah dipersiapkan Allah untuk kita semuanya. 就是神为我们预备好了的。 Nah, lalu saudara kita perhatikan di dalam Kolose. 我们看在哥罗西， Kolose pasal yang ketiga. 哥罗西书第3章， Kolose pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai 11. 我们看第9到11节。 Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia baru, manusia lama, serta kelakuannya. 你不要彼此说谎，因你们已经唾弃旧人和旧人的行为， Sudah menanggalkan manusia lama. 已经唾弃旧人。 Kata-kata aja menanggalkan, seperti orang yang melepas jubah atau bajunya, 唾弃就好像人脱下衣裳一样， lalu dikatakan dan telah mengenakan manusia baru. 并且已经穿上了新人。 Nah, menanggalkan dan mengenakan. Menanggalkan manusia lama
mengenakan manusia baru. 脱去旧人，穿上新人。 Perhatikan, lalu kata di belakang ini penting. Yang terus-menerus diperbaharui. 这新人在知识上渐渐更新， Diperbaharui terus-menerus. Inilah proses pemulihan. 这个渐渐更新就是恢复的这个过程。 Jadi kita juga tidak serta-merta tahu-tahu jadi sempurna. 我们不是突然间成为完全， Kita terus-menerus dipulihkan dalam proses pembaharuan. 我们渐渐的被更新， Supaya kita bisa menurut atau menjadi seperti gambar Khalik kita yaitu Yesus Kristus. 正如照他主的形象， Seperti Adam dan Hawa dicipta menurut rupa dan gambar Allah, 就好像我们照着上帝的形象来造。 kita manusia baru, orang percaya, dicipta baru menurut gambar dan rupa Yesus Kristus sebagai contoh kita. 我们成为新人，成为上帝的形象，成为耶稣基督的模样。 Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 在此并不分希利尼人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、希古提人、为奴的、自主的，唯有基督是包括一切，又住在个人之内。 Apa arti ayat 11 ini? 这是什么意思呢？ Artinya sederhana saja, 简单的说， semua orang, 所有的人、 segala macam orang 一切的人， bisa mengalami pembaharuan, bisa mengalami keselamatan dan pembaharuan yang ditetapkan oleh Allah. 能够经历神所预定的救恩和赦罪的恩典。 Maka yang ditetapkan untuk selamat, yang dibenarkan dan mengalami pembaharuan, itu ada bermacam-macam orang yang berbeda-beda di dalam kerajaan Tuhan, di dalam gereja Tuhan. 所以被得救了，被称义、被更新，是各种不同的人。 Ada orang yang berpendidikan tinggi, ada orang yang berpendidikan biasa, ada orang yang kurang berpendidikan. Mereka semua ada di antara orang-orang yang ditetapkan untuk beroleh keselamatan dan pemulihan. 一些有知识分子，或者是没有知识分子，我们就同样经历神的救恩。 Nah, mari sekarang kita mencoba mengenakannya pada diri kita. 我们在应用在我们的生活上。 Saya sebutkan sekarang, kita dipanggil untuk dibenarkan. 我们蒙召被称义， Awalnya pemanggilan untuk kita dibenarkan itu harus melalui pengampunan. 所以当蒙召的称义的时候，我们要经历神的赦罪。 Jadi ketika dipanggil kita 所以当神蒙召的时 untuk 候， menjadi percaya, 我们能够相信， pengampunan diberikan. 那么赦罪的恩典就赐下。 Begitu pengampunan diberikan, 当赦罪的恩典赐下， kita sudah dibebaskan dari beban-beban dosa, 我们就被释放一切的罪的捆 kita 绑， dibebaskan dari konsekuensi akibat dosa kita, 我们也被一切罪的后果所释放。 lalu kita mulai mendapatkan pengampunan dan setelah itu proses berjalan. 那从那个时候开始，我们接受这个赦罪的恩典，那么更新就渐渐的发展。 Nah saudara, itu yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 29 tadi yang sudah saya uraikan, tidak saya ulang. 这就是刚才我们所解释在罗马书第8章的， Juga di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. 也好像以弗所书第2章第9到第8到10节。 Nah ketika kita berbicara dibenarkan, 当我们说被称义， itu menyangkut soal posisi kita di hadapan Allah. 就是关于我们在神面前的地位。 Ketika kita diampuni, 当我们被赦罪， posisi kita menjadi benar
di hadapan Allah. 我们的地位在神的面前被称为义。 Allah tidak memandang lagi kita sebagai orang berdosa atau orang yang bersalah. 神不再看我们是一个罪人， Posisi kita sudah menjadi benar. 我们的地位被称为义。 Dan disebutkan oleh bagian Alkitab yang lain itu seperti mengenakan manusia yang baru. 就好像其他经文说，我们穿上新人， Kita menanggalkan manusia yang lama. 我们脱下旧人。 Roma mengatakan kita yang dipanggil, kita dibenarkan, kita yang dibenarkan, kita mendapatkan pemuliaan. Itu yang tadi kita sebutkan. 就是刚才说，我们蒙召，然后被称义，然后得荣耀。 Yang ketiga, Allah berinisiatif. 神主动的， Keselamatan bukan kita sendiri, tapi inisiatif Allah. 救恩不出于自己，乃是神的 Itu 主 yang 动。 disebut anugerah, 这就被称为 kasih 恩典， karunia. 神的恩典。 Karena yang memberi anugerah itu Allah, 因为赐下恩 tanpa 典是 kita 上帝， minta, Allah memberikan. 神赐下给我们， Kita tidak layak, Tuhan memberikan. 我们不配，但是神给我们。 Allah hanya berkata, kamu terima, kamu ulurkan tangan, kamu lakukan tindakan iman. 所以你要伸出双手，那就是你信心的行动。 Percaya di dalam hati, yakin. 你相信在心里， Di dalam pemahaman kita mengerti akan soal iman. 在我们理智上，我们明白清楚 Lalu 信 di 息， dalam kehendak kita berkata, ya, aku mengulurkan tangan. 然后我们立定心志，伸出双手。 Yang keempat, 第四点， lalu Allah mulai menggarap kita. 然后神在哪里塑造我们， Supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. 让我们以他孩子的形象相似。 Ketika kita sudah dibenarkan, posisi kita benar, kita belum mempunyai kekuatan untuk bisa melakukan yang benar. 当我们的地位被称义，但是我们还没有力不从心来做， Kita perlu topangan Allah. 我们需要神托住我们。 Topangan Allah itu 神托住我们， disebutkan kamu dilahirkan atau diciptakan baru. 就是说你们被造更新， Digarap, kita ini buatannya Allah. 就是神所塑造的。 Kita dibuat oleh Allah, dibuat oleh Allah. 神在哪里创造我们？ Dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. 在基督里面，我们是新造的人。 Ini yang disebut pengudusan itu mulai berlangsung. 这就是洁净的过程已经产 成 生， 圣. 成圣的过程已经， Dan ini adalah proses pemulihan itu. 这就是那个恢复的状况。 Pemulihan hubungan kita dengan Allah 就是 harus lewat proses yang disebut pengudusan. 所以与神恢复关系，我们要经过一个成圣的过程。 Dan proses ini ada contohnya, ada gambarnya, yaitu Kristus Yesus. 这一个过程的写照就是耶稣基督。 Kita digarap supaya apa, saudaraku? 上帝塑造我们，要做什么 Supaya 呢？ kita bisa mencapai tujuan sasaran Allah menyelamatkan kita. 让我们能够达到神拯救我们的目的。 Ketika kita sudah digarap, dikuduskan dalam proses yang panjang itu, 当我们经过一个漫长的时间被成圣， maka kita akan dimampukan 一直神给我们能力， selangkah demi selangkah, 一步一步的， secara progresif, secara tetap dan maju selangkah demi selangkah. 继续性的在那里渐渐的成长。 Kita dimampukan, dikuatkan, ditolong supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. 神帮助我们能够行一切的善行， Seperti yang dikehendaki Allah sebagai tujuan pengampunan dan pemulihan. 好像神拯救我们的目的，我们经历了 Oke. 神的 Lalu 这个成 kita 圣， mengalami itu. 我们就经历这些。 Saya sudah diampuni, 我被饶恕， saya sudah dipulihkan melalui proses. 我透过这个过程也被洁 Nah 净。 ini, bagaimana hubungan saya dengan sesama saya? 那么我与人的关系怎样呢？ Kalau saya sudah dipulihkan dengan Allah,
如果我 Hubungan kita dengan sesama bagaimana? 如果我与上帝的关系已经和好，我与人的关系如 Dengan 何呢？ sesama anggota jemaat, 和其他的会友如何？ dengan sesama anggota keluarga, 与家人如何？ antara anak dan orang tua, 父母与儿女， antara orang tua dan anak, 儿女和父母， antara suami dan istri dan Ayo. istri dan suami. 夫妻关系， Bagaimana ini akibat ini akan terjadi setelah kita mengalami pemulihan dari Allah. 当我们经历了与神恢复关系的时候，就影响了所有人与人之间的关系。 Untuk mewujudkan pemulihan di dalam hubungan sesama, 我们能够把人与人的关系调和， kita perlu juga melakukan suatu tindakan. 我们也要有一个行动。 Kalau tindakan iman kita terhadap anugerah Allah mengulurkan tangan, 如果信心的行动就是伸出双手领受救恩， kalau kita dengan sesama kita ingin mengalami pemulihan hubungan, kita pun harus mengulurkan tangan. 如果我们与人的关系也是如此，要和好，我们要伸出双手， Tidak boleh tunggu-menunggu. 不可以在那里等待。 Masing-masing melakukan inisiatifnya untuk menjangkau pihak yang lain. 我们要主动的接近别人。 Di gereja tidak boleh ada lagi pertengkaran antara sesama anggota, tidak wawu antara sesama anggota, siwa-siwaan antara sesama anggota. Stop itu semua. Itu semua nonsens di hadapan Allah. 所以在教会里面，弟兄姐妹应该相亲相爱，不再有纷争的事情。 Di keluarga juga begitu. 在家庭也是如此， Bahkan ada suami istri yang tidak ngomong meskipun satu atap. 有的夫妻一家，但是没有话谈。 Saya pernah menghadapi itu dan mereka datang minta bantuan saya untuk apa saya bilang kamu minta bantuan. Saya tidak bantu kamu untuk bertengkar dan membela salah satu. Saya membantu kamu supaya kamu pulih. 有人夫妻不和来找我， Saya tidak ngomong banyak-banyak, saya bilang sekarang jabat tanganmu. 我说你现在要握手， Jabat tangannya. 握住他的手。 Suami istri yang tadinya ngamuk-ngamuan saya suruh jabat tangan. 那个不讲话的夫妻， Setelah itu 我 saya 叫 pegang 他 erat-erat. 抓住他的手 Jabatan 紧 tangan 紧， tidak saya lepas, saya pegang erat-erat. 我紧紧的抓住他们， Lalu saya mulai berdoa. 然后我祷告， Ya Bapa, ya Tuhan Yesus. 主耶稣， Ya Roh Kudus, 圣灵， pulihkan mereka. 求你恢复他们， Pulihkan mereka. 恢复他们， Buatlah mereka sadar, 让他们觉悟， buatlah mereka tidak keras hati, 让他们 buatlah 硬心， mereka rendah hati satu dengan yang 让 lainnya, 他们彼此谦 buatlah 卑， mereka tidak mencari kesalahan masing-masing, 让他们不彼此寻找错 buatlah 误。 mereka sekarang berjabat tangan dan setelah ini mereka saya suruh berpelukan satu dengan yang lain. 然后我叫他们彼此拥抱。 Sudah setelah saya lepas, peluk. 我说你拥抱你的 Dulu kok 配偶， peluk-pelukan, ini mari gegeran kok 为什么你相仇？ ngamuk-ngamuan. Tidak ada maaf buat saya, itu harus dilakukan. 我说一定要这样做， Kalau tidak, kamu hanya omong kosong belaka. 如果不然的话，你是讲空 Karena 话。 kita yang sudah dipulihkan, hubungan kita dengan sesama, pasti juga harus mengalami pemulihan. 如果我们与神的关系已经恢复，我们与人的关系也要恢复。 Saudaraku sekalian, 各位弟兄姐妹们， saya sudah mencoba mengeksposisi apa yang dikatakan oleh Roma maupun Efesus maupun Kolose tadi. 我已经设法的解释罗马书、哥罗西或者以弗所书， Mari kita menaati Tuhan, 让我们顺服上帝， mari kita alami pengampunan Tuhan, 让我们经历 dan 神的赦罪恩 pemulihannya. 典，经历神的复原。 Lalu 复 mari 原 kita kerjakan pengampunan dan pemulihan antara sesama 然后我们 kami ya Tuhan. 与人当中也能够恢复和 Kiranya 睦。 Tuhan menolong kita 求 sekalian. 神帮助我们， Amin. 阿门。 Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Petrus Pamuji yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita, dan kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, karena firman ini telah mengungkapkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, menyatakan kepada kita tentang pengampunan yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Bahkan setelah pengampunan itu juga terjadi suatu restorasi atau pemulihan.
bagi kita semua. Dulu yang kita rusak karena dosa. Tubuh kita rusak, jiwa kita rusak, roh kita rusak, bahkan alam kita yang kita hidupi juga ikut rusak. Tetapi Tuhan telah memulihkan sehingga imago Dei, citra Allah yang benar, yang kudus, itu boleh dipulihkan dan proses itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan dan link atau juga nomor rekening sudah akan terpampang pada layar. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia, tunduklah padanya. Kepadanya kau beri puji dan sembah padanya. Kepadanya kau beri puji dan sembah padanya. Hai yang berdosa, ingatlah siksa di Golgota. Kepadanya berserahlah dan sembah padanya. Kepadanya berserahlah dan sembah padanya. Segala bangsa berseru, pujilah namanya. Muliakan Yesus Rajamu dan sembah padanya. Muliakan Yesus Rajamu dan sembah padanya. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena salib-Mu kami telah memperoleh pengampunan yang sejati. Dosa kami sungguh diampuni, dihapuskan. Dan tidak hanya sampai di situ ya Tuhan, tangan-Mu terus membentuk kami seperti seorang penjunan yang membentuk tanah liat untuk menjadi suatu hasil cipta yang mulia, yang agung, yang indah. Itu adalah proses pemulihan yang kami rasakan. Mungkin kami harus mengalami pembentukan-pembentukan-Mu yang begitu menyakitkan. Kami harus dihancurkan mungkin. Kemudian kami harus dilelehkan dan kami kemudian dibentuk untuk menjadi suatu hasil karya cipta yang indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur kepada-Mu dan salah satunya adalah melalui persembahan ini ya Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami. Engkau berkati dan Engkau pakai untuk pekerjaan-Mu, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. 主内弟兄姐妹们，主日平安。 Saya akan menyampaikan pengumuman atau himbauan berkaitan dengan pilkada yang akan datang. 今天我要在这里向大家鼓励关于选举之事。 Pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, bangsa kita akan melaksanakan hajatan demokrasi melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. 在12月9号，我们印尼民族要庆祝民主，透过区域选举。 Kita akan melaksanakan pilkada serentak di berbagai daerah dan pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian
terlibat dalam pilkada yang penting ini. 我们在各地方都要一起的来选举，所以要肯定自己参与这一次的选举。 Kenapa penting? Karena pilkada ini merupakan bentuk tanggung jawab iman dan tanggung jawab kewarganegaraan kita sebagai warga negara yang baik. 这也是表明我们信徒有信心，并且成为印尼民族有责任感来参与这一次的选举。 Kenapa penting? Karena dengan memilih berarti kita juga mengambil bagian di dalam pelaksanaan panggilan gereja melayani negara ini. 因为参与选举就表明我们以教会的身份来侍奉这个国家。 Untuk itu saya akan menyampaikan pesan pastoral Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang telah dikirimkan sejak 15 Oktober yang lalu dalam rangka menghadapi Pilkada 9 Desember 2020 yang akan datang dengan menghimbau jemaat untuk memperhatikan beberapa hal. 在这里，我就把这个教会团契的牧子信息向大家报告，这是我们在10月份已经收到的这个牧子信息。 Yang pertama adalah gunakan hak pilih dengan bertanggung jawab. 第一就是有责任心的使用这个选举权。 Yang kedua, lawanlah segala bentuk politik uang dengan menjauhkan diri dari praktek menjual suara. 第二，要抵挡各种形式的货币政治，并且严厉销售声音的。 Yang ketiga adalah menghindari politik sekretarian atau primordial yang mengedepankan politisasi SARA, termasuk segala bentuk kampanye yang berisi ujaran kebencian dan fitnah. 我们要避开一切的避暑政治，并且好像古时一切的宗教或者是这个种族仇视、诽谤之类的。 Yang keempat adalah meminta Bapak Ibu Saudara untuk mengawasi setiap tahap pelaksanaan pilkada, 并且要求大家能够自愿的关注选举过程， demi mencegah berbagai kemungkinan manipulasi suara dan kecurangan yang lainnya. 来减少各种操纵生意和舞弊。 Dan yang terakhir, yang kelima adalah memilih pemimpin berdasarkan jejak keteladanannya. 并且我们要选举按照他的模范足迹。 Bapak Ibu Saudara, pilihlah pemimpin yang berkapasitas dan berintegritas. Untuk ini Alkitab memberikan pedoman bagi kita tentang kriteria dalam memilih pemimpin. 所以我们要选择有容量、有诚信。圣经给我们有这个方向和标准， Yang pertama adalah pilihlah pemimpin yang cakap, 就是选举有才能的人， artinya terampil di dalam memimpin. 就是他能够善于 Yang 领 kedua 导。 adalah takut akan Tuhan, 第二就是敬畏上帝， yang lebih tunduk kepada konstitusi daripada menyenangkan orang lain. 他更能够履行宪法，而胜于取悦于人。 Yang ketiga adalah dapat dipercaya, jadi pemimpin yang dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun perbuatan. 并且可以信任他的言行一致。 Dan keempat adalah pemimpin yang benci kepada pengejaran suap, 还有恨恶不义之财的人， yaitu mereka yang tidak terindikasi korupsi dan memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi. 并且没有腐败的迹象，根除败坏能力强。 Bapak Ibu Saudara sekalian, pilkada ini akan diselenggarakan di tengah suasana pandemi COVID-19. 这个选举过程是在疫情的当中， Oleh sebab itu kita dihimbau untuk mentaati protokol kesehatan dengan memperhatikan 3M. 所以我们也要注意健康的学艺，要注意3件事， Yang pertama adalah memakai masker, 就是要戴口罩， kedua adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan dengan sabun, 要用水洗手， yang ketiga adalah tetap menjaga jarak dengan orang lain. 还有继续与别人保持距离。 Mari kita berdoa agar pilkada 2020 ini bisa berlangsung dengan aman dan damai. 所以我们要祷告，让这一次的选举可以顺利的进行和平安度过。 Tuhan memberkati Indonesia. 上帝祝福印度尼西亚， Amin. 阿门。 Jemaat sekalian, marilah kita berdiri dan di akhir ibadah ini marilah kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa,
Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan nyanyian doksologi dan kemudian berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Pamuji. Saudaraku sekalian, mari kita membuka hati dan mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan yang telah bangkit kembali, yang telah menang dan yang senantiasa menang. Kasih yang ajaib dari Allah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah. Persekutuan urapan kuat kuasa dan sukacita yang sejati dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, memenuhi hatimu sekalian, bahkan mengalir dengan limpahnya di dalam dan melalui hidupmu sekalian, di dalam proses pengudusan, pemulihan setelah engkau diampuni, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.